Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Bisik Jodoh kita kembali berjumpa malam hari ini setelah kurang lebih satu bulan lewat lah, beberapa pekan gitu kita nggak berjumpa dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan alhamdulillah malam hari ini diberikan kesempatan untuk ngobrol lagi, sharing lagi bersama saya Muhammad Nasir dan nanti dengan founder dari Ngaji Jodoh, Bang Oki Aryono. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat semua ya. Atau mungkin yang saat ini sedang dalam kondisi pemulihan, isolasi mandiri, atau bahkan juga mungkin ada keluarganya yang sedang sakit. Semoga Allah mudahkan untuk menuju kesehatan. Dan jangan lupa, selain kita berupaya dengan berbagai macam ikhtiar duniawi yang kita lakukan, termasuk juga kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla, agar dimudahkan dalam proses menuju penyembuhan nantinya. Oke, dan itu kalau kondisi fisik yang sakit ya. Bagaimana kalau misalnya hati kita yang sakit? Aduh, kalau hati yang sakit berarti ini otomatis yang harus diobati adalah hatinya gitu ya. Tazkiyah hatinya. Nah, kalau misalnya hatinya ini berhubungan dengan pranikah gimana? Itu obatnya berarti dengan mengikuti, dengan sharing ngaji jodoh, bisik jodoh ya malam hari ini. Ya, Bisik Jodoh adalah bincang asik tentang jodoh, dan selama kurang lebih 1 jam kita akan ngobrolin tentang tema yang tentunya menarik sekali untuk diikuti dan juga untuk dibagikan ya dengan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman nanti bisa mengikuti ini melalui live chatnya, bisa berkomentar ataupun juga nanti bisa langsung menanggapi tema dan juga diskusi yang sedang kita lakukan di malam hari ini. Dan malam hari ini, insya Allah teman-teman gitu ya, kita juga mendoakan bagi yang masih proses menuju ke akadnya, menuju ke pelaminan, semoga Allah mudahkan prosesnya. Kemudian bagi yang mungkin prosesnya masih mencari-cari ya, tambatan hati, orang yang akan diajak menuju ke KUA, ini semoga juga prosesnya itu lancar, tidak perlu banyak drama-drama terjadi ya. Kalaupun ada drama ya maka anggap saja itu bagian dari ikhtiar, bagian dari perjuangan ya yang teman-teman lakukan. Si dia ya, si jantung hati ataupun juga calon-calon calon apa nih? Calon pasangan ya, pasangan di dunia dan juga pasangan akhirat nantinya. Itu yang kita. Oke, saat ini kita akan sebentar, maaf. Ini saya tinggikan dulu. Bang Oki, Assalamualaikum. Halo Bang Oki. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muter-muter itu, Bang Nasir. Oke. Muter-muter. Iya. Sudah selesai muternya? Udah. Sudah. Udah. Ya, Bang Oki, gimana nih malam hari ini? Udah sebulan nggak ketemu ya secara online. Anak, istri, kondisinya gimana? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat Saya lahir tadi batin ya? alhamdulillah. Kalau anak kemarin ya agak demam sambil perutnya kembung gitu. Hmm. Ya, anak kecil Alhamdulillah ya sih wajar ya. alhamdulillah sih nggak batuk ya, nggak pilek juga. Kalau Ya. saya sempat itu apa tenggorokan kayaknya kena kena gorengan sama es jus awal Juli itu. Ya sempat Nah, khawatir juga ini sakit apa ya kok. Ada sedikit demam juga mhm. apa kayak nelan itu agak sakit terus. Beberapa hari kemudian terus dahaknya itu ganjel gitu loh. Jadi Tapi aman seminggu ya. itu ya alhamdulillah nggak batuk ya nggak sesak. Apa itu? Cuman ya sempat khawatir ya orang keluar rumah terus kenapa ini. Sekarang ini kan gejala apapun kan jadi gimana gitu ya Iya, kayak iya. paranoid orang ya ya memang Pokoknya yang sakit-sakit itu harus waspada ya. Karena kan ketika imun turun itu variannya kan sekarang udah macam-macam nih. Ada varian Delta, ada Lambda, dan varian-varian lambda juga ada macam-macam. Iya, ada macam-macam tuh variannya udah banyak. Artinya kan ya tambah harus
waspada, meningkatkan imun gitu ya. Oke. Ya. Termasuk yang jomblo-jomblo ini juga harus meningkatkan imun dan juga perasaan ya. Iya. Jadi ya teman-teman ya, memang eh memang ya, apa istilahnya, Hmm, ayatnya kan jelas ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya ya. siapapun yang berjiwa itu pasti akan merasakan maut atau meninggal dunia. Hmm, hmm, hmm. Ya memang sudah ada jadwalnya masing-masing, tapi ya usaha kita ini yang terpenting kan begitu. Ya beberapa Betul. bulan, beberapa hari ini ada saja sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak ada kabar, tiba-tiba dengar kabar sudah Meninggal meninggal. ya. Ya. Nah ini kan eh, begitu apa ya, begitu cepat gitu loh ya, waktu itu. Hmm, Nah cuman saya tadi menemukan menemukan file lama di email saya. Ya. hmm. Ada kaidah usul fikih itu, eh, bahasa Indonesianya begini kira-kira. Jika suatu perkara itu menyempit, maka dia meluas. Hmm. Ida amru Doka tasa juga. doko ya. Jika Ibadah kalau perkara amru itu ya, ittasa. idal amru tasa Ida dok ida ida doka al amru ittasa. itasa ya. Jadi jika suatu perkara itu meluas, maka dia Hmm. menyempit. Sebaliknya, jika perkara itu menyempit, maka dia meluas. Ya. Nah, Betul. ini sebetulnya ini kaidah fikih ya, tapi insya Allah bisa ditarik untuk kaidah kehidupan. Jika suatu perkara itu menyempit, maka setelah itu ada peluang yang lebar, kan begitu. Ya, peluang yang melebar. Jadi kalau sholat itu dalam perjalanan kan waktunya sempit, kesempatannya juga sempit, maka boleh dijamak, boleh dikosor, kan. Waktunya zuhur asar itu mulai jam 12 sampai maghrib itu ya silakan ya. Hmm. Tapi kalau Bisa. urusan itu kalau menyempit dia meluas, atau sebaliknya kalau meluas dia waktunya sempit atau menyempit. Nah ini kan pandemi ini kan semua sempit ya, apapun sempit. Tapi Nggak bisa kemana-mana. tapi pasti banyak peluang ya, ini bisa online, bisa apa, di rumah kerja sambil ini kan Ya, ya. meluas. Jadi kerja itu jadi definisinya jadi sangat luas gitu ya. Saking luasnya malah nggak apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, ya, ya. Iya. Termasuk masalah jodoh ini Bang Ki ya, ketika mungkin PPKM tambah sempit, tambah nggak bisa kemana-mana, tapi justru bisa sambil searching nih. Dan artinya ikhtiar online-nya bisa tambah jalan dan tambah kenceng Bang Ki ya, ketika PPKM atau ketika menyempit saat pandemi ini. Iya, iya. Jadi sebetulnya ya kalau Anda ikhtiar, nggak jodoh saja ya Bang ya. Ya. Ikhtiar apapun, entah bisnis, entah pekerjaan. Sebenarnya bisnis, pekerjaan, rezeki atau jodoh itu kan 11-12 ya. Mereka kan balik-balik mata uang aja sih. Iya, iya. beberapa beberapa tabiatnya mereka sama gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini apa namanya, ikhtiar bisnis atau ikhtiar pekerjaan ya, ya mestinya itu harus banyak silaturahim begitu. Harusnya kan? Ya, Iya, iya. ke saudara, ke kerabat, ke orang soleh, ke ustadz, kiai, apa kalau di Banjar apa sebutan kiai itu? Ya guru, tuan guru, kiai. Ya tuan guru ya gitu. Nah, karena ini pandemi, sebetulnya silaturahimnya lebih mudah, kan begitu. Gantinya ya dengan apa ini, Allah. WhatsApp, video call, voice call, ya kan. Itu dipersering. Nah, jangan kita WhatsApp tapi cuma dibaca, jadi centang biru tapi nggak dibalas. Dikira puisi kali ya, dibaca aja tapi nggak dibalas. Iya. Orang.
Iya, iya, iya. Ini teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya. Boleh komentar kok. Atau absen ya, dari mana aja yang sudah hadir malam ini, malam minggu ngapain ya, sendiri, apa bersama dengan doa-doanya, atau mungkin saat ini masih nyari-nyari ya, calon jodoh. Syikria, terima kasih. Kemudian nih Arifin ya. Arifin ini teman kita waktu di Citarum. Assalamualaikum. Masa? Waalaikumsalam Iya dah. Arifin. Arifin itu Ya, dah. Arifin lah. Iya, itu Arifin. Arifin kayaknya masih di Oh, rumah nih. Atau udah di Surabaya, Sidoarjo. kok kok Saifulnya nggak ada? Kata-kata Saiful. Muhammad Saiful Arifin. Iya, betul ya? Iya palingnya. Iya kayaknya Muhammad Saiful Arifin. Kemudian Culun 1695, Rina Maulida, siapa lagi nih? Indrawati, Heri. Oh, Heri ini teman saya di pondok dulu nih. Neneng, Rizky, ya. Kak Nas, mana kumisnya kok hilang? Oh, ini kan masih ada kumis nih. Ini ada nama Masih siapa ada ini? kok Arifin. Yang mana? Bentar, atas ini tadi. Rina Maulida. Indrawati Fitri. Oh, ini yang Banjarbaru ini Hmm. tetangga orang Barabai. Oh, yang kita ceritain kemarin itu. Ya, Yang jadi Mbak contoh itu Fitri. kemarin ya. Ya, Mbak Oke, Fitri. Mbak Putri. Ini yang siaran ini orang banyak Barabai, Kak, Mbak Fitri. Pantai Bawang ya. Siapa tahu Mbak Fitri jodohnya sama Arifin nih. Arifin juga single loh. Mbak Fitri juga single ya. Nah, siapa tahu ketemu di bisik jodoh nih. Sehat dan lancar terus rezekinya untuk Di Kak Nas dan di Oki. Amin. nih, ditulis di biodatanya Jawa, Nah, suku Jawa gitu. ya, ya. Dia sama-sama orang Jawa ya. Arifin juga orang Jawa. Arifin semoga lancar rezekinya ya. Kemudian juga jodohnya lancar. Allah mudahkan. Hendro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang terus siapa ini? Hendro yang dulu di radio itu loh. Hah? Oh, Mas Hendro. Mas Hendro. Bukan Hendro Priyono ya. Ngapain Mas Hendro ini? Wah, nongkrong aja. Mas Hendro sharing kayaknya. Atau mau ya mau sharing cerita masa lalu kayaknya. Hendro ingin bergabung. Nih kita nerima tamu atau berdua aja. Kita berdua aja dulu saat ini ya. Oke, kemudian siapa lagi tadi? Sikria. Mau kenal Sikria. Sikria. Ini lengkapnya Mbak Ana Sikria. Insya Allah namanya Ana Sikria. Oh, anak Sikria. Hussein Basmele ini dari Al Irsyad ini juga. Ini Kalau mau ketemu dengan Hussein nanti minta biodatanya boleh juga ya ke saya. ada siapa ini? Ever Rafa. Ya, ya, ya. Bauki, tema kita kan menarik nih hari ini. Ini saya nggak bisa share di sini. Tadi waktu kita video call bisa, sekarang nggak bisa lagi nge-share apa namanya fotonya ya atau poster kita malam hari ini ya. Judulnya kan Gak bisa ya? jika strata belum sepadan ya. Ya. Jika strata belum sepadan. Waktu itu ketika Mauki ngasih temanya, saya baru dengar kajian Siroh, Madrasah Siroh Ustadz Asep Sobari yang salah satu isinya itu menyinggung atau memention tentang kasusnya Zaid dan Zainab ya. Mauki ingat tentu ya, antara Zaid bin Harithah dengan Zainab yang kemudian Binti Jahsy. binti Jahsy. Salah satu diantara yang menyebabkan mereka pisah itu diantaranya adalah ketidaksepadanan ini diantaranya itu. Nah ini makanya kemudian wah ini cocok nih kalau dibawa diskusi gitu ya tentang jika strata belum sepadan. Karena itu bukan cuman dulu, sekarang pun masih terjadi di berbagai daerah ya, termasuk bahkan di kota pun gitu. Entah itu dari sisi orang tua atau dari sisi keluarga, mungkin kakek neneknya, paman bibinya gitu yang nganggap nih ketika perempuan dilamar oleh laki-laki ternyata laki-lakinya tanda kutip tidak diterima karena dianggap tidak sepadan, atau sebaliknya perempuannya dianggap tidak sepadan dengan laki-laki sehingga mereka tidak disetujui. Itu banyak terjadi ya teman-teman. Kalau misalnya pernah merasakan seperti itu juga boleh sharing ya. Nah ini kalau misalnya dalam
konteks agama Islam kita melihat sendiri gimana nih Mbak Oki ini? Itu memang benar-benar nyata adanya harus disepadankan atau gimana tuh? Kalau dari yang saya baca ya, itu kemarin ada tulisannya dari rumahfikih.com ya, Ustadz Ahmad Sarwat ya. Ya, ya. Itu memang konteks strata yang secara umum memang di kultur bangsa Arab saat Islam diturunkan ya, itu memang sudah terjadi strata-strata sosial ya. Memang waktu itu begitu. Jadi ada bangsawan, ada orang biasa, ada budak begitu. Nah ini ya. Ini berpengaruh pada efek sosial yang lain, khususnya pernikahan. Nah, namun ketika Islam hadir, Rasulullah membawa ajaran Islam itu melakukan beberapa penyempurnaan tatanan sosial. Ada yang disempurnakan, ada yang dikoreksi. Memang ada hal-hal yang sudah berjalan dan diteruskan dengan penyempurnaan, tapi ada juga yang dikoreksi. Seperti hari ini, insya Allah tadi siang terakhir hari tasyrik ya, besok sudah bukan tasyrik ya. Ya itu kan zaman dulu kan kurban ya sehari aja, maksudnya zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad disempurnakan kurban plus 3 hari tasyrik kan. Nah, tatanan sosial juga begitu. Nah, dulu ada strata budak, ada tuan, ada orang merdeka begitu. Nah, karena itu pula dalam Islam akhirnya kemudian ada beberapa yang dimodifikasi. Hanya saja modifikasi ini kemudian terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah strata itu menjadi syarat untuk kesepadanan, itu menjadi syarat sebelum menikah? Kan syarat itu kan harus ada sebelum menikah kan gitu. Namanya sesuatu, sebelum sesuatu itu kan syarat. Seperti sholat kan syarat sahnya kan wudu misalnya. Nah, suci dari hadas besar dan kecil. Nah, apakah strata itu menjadi syarat? Itu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama gitu. Ada yang mengatakan itu syarat, tapi ada juga itu bukan syarat. Itu hanya kepantasan ya. Dan Islam mengakui, contohnya begini, kalau ada laki-laki baik-baik kemudian ada perempuan yang ya mohon maaf misalnya tunasusila gitu misalnya, secara agama ya tidak dianjurkan karena secara agama tidak sepadan, tidak satu strata. Yang ini agamanya baik, yang ini agamanya, nah itu, tapi itu bukan syarat, ya, tapi itu bukan syarat. Artinya sebagai pertimbangan, sebagai pertimbangan. Artinya bisa aja tetap nikah ya, meskipun tidak sepadan. Bisa, tidak, ya bisa, ya. Tapi ulama melihat kemaslahatan, karena kalau ini agamanya baik, yang ini sangat tidak baik, ya nanti khawatirnya terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Nah, kemudian kalau kita preteli, kita turunkan. Nah, strata ini strata apa kan begitu? Ya, kalau tadi kan agama tuh yang disebut ya. Ya. Kalau Nah, PR-nya adalah ini stratanya strata apa? Apakah strata kadar keberagamaan atau strata sosial dari sisi kekayaan? Kalau sekarang kekayaan ya. Kalau zaman dulu mungkin tuan, budak, bangsawan, darah biru, darah coklat, darah merah. Nah ini diturunkan lagi kalau sekarang apa misalnya? Strata pendidikan misalnya. Mulai yang diploma 1, 2, 3, 4 sampai sarjana S1, S2, S3. Nah, ini yang menjadi PR kita, diskusi kita malam ini. Strata ini sebetulnya
apakah sampai segitunya gitulah. Hmm. Tapi yang jadi bukan masalah yang terjadi di lapangan memang sampai ke situ, Bang Oki. Yang terjadi kan Ya, memang sampai ke sana. ya Keluarga-keluarga tuh betul. ada yang memikirkan strata itu ada tadi bagian dari pendidikan formal, tadi Ya, ada jumlah kekayaan mungkin gitu ya. ya betul. Nah, itu kan kenyataannya emang terjadi sampai ke situ. Mereka memahami strata tadi itu, kesepadanan tadi ya. Ya, ini kembali ke latar belakang ya, bahwa karena sesungguhnya kita ini tinggal di Nusantara, Hmm. di Indonesia, yang secara umum urusan pernikahan itu sebetulnya umumnya itu menjadi eh, Urusan hak keluarga ya. prerogatif, ya, hak prerogatif atau semua dikuasai atau dikendalikan oleh keluarga. Bisa ayah, Ya. bisa ibu, bahkan bisa kakek nenek, pak de bude. Hmm. Hmm. Sehingga dari yang adat upacara pernikahan, mulai tradisi lamaran, bahkan sampai memilih calon pun, ya, mulai dari catering apa, pakaian kostum, nah sampai memilih calon pun eh, sangat kuat intervensi keluarga. Nah Hmm. ini Tapi karena kita di itu nggak Nusantara, salah kan? Itu nggak salah kan, Mbak Oki ya? iya Karena kita di itu, Nusantara. iya karena itu di Nusantara. Kalau teman-teman tinggal di Eropa atau Amerika Utara gitu, Kita ini hal-hal Eropanya Eropa Eropa Tenggara. Jadi ya kayak gitu. saya salut ya. Suatu saat saya dulu tahun 2000-an 10 itu kan ada grup musik religi namanya Debu itu ya. Ya Debu ya. Iya, debu. Yang dari Nggak pakai es. Muslim yang dari ya yang dari Amerika itu. Itu saya lihat anggota bandnya itu, anggota grupnya itu ada yang kulit hitam, istrinya kulit putih gitu, kulit Amerika gitu. Ya mereka ya enjoy aja. Nah kalau di kita kan jadi gunjingan orang, wah suaminya kok hitam legam gitu. Mhm. Nah artinya kalau di negara-negara yang Eropa atau Amerika ya, itu istilah sekarang itu mixed race itu sudah umum. Mixed Ya. race ya. Percampuran ras itu ya, ada yang kulit putih, yang kulit apa hitam, ada yang Hispanik. Hispanik itu Latin ya. Amerika Latin itu sebutannya Hispanik. Hispanik dengan kulit putih, bahkan Hispanik dengan apa? Dengan Asia seperti Korea, seperti ini sudah percampurannya sudah sangat ini ya. Tidak usah jauh-jauh lah. Obama saja kan ayahnya kayaknya, ibunya bule Amerika ya kan. Ya, ya. Kita pun juga gitu sebenarnya Mbak Oki ya. Ada ras Jawa, ras Banjar, ras Batak, ras Sunda, kemudian ras Bugis, Makassar gitu ya, ras Dayak. Nah, Yusuf kan campuran tuh, campuran berbagai macam. Ya. Nah, Ya, ya, ya. ini apa ya? Karena dominasi dan intervensi keluarga, maka Ya. sering menjadi sering menjadi apa ya? Saya bilang bukan halangan ya, sering menjadi perdebatan di kalangan teman-teman wanita dengan keluarganya atau teman-teman perempuan laki-laki dengan keluarganya, sehingga waktu ta'aruf atau saat proses mau nikah itu ini menjadi perdebatan, bahkan menjadi perdebatan sengit. Nah, Hmm. itu yang perlu kita cairkan lah di forum kita ini. Oke. Iya, iya. Artinya memang Mbak Oki tadi kesepadanan itu bukan syarat tadi ya, meskipun tidak sepadan, tidak setara, itu bisa tetap menikah secara hukum syariat tadi ya. Meskipun di sana ada Iya, juga kebijaksanaan, ada kemudian kemaslahatan yang dilihat. Termasuk kalau betul. misalnya tadi keluarga besar kemudian menjadi masalah bagi mereka, artinya kan nggak maslahat nih mereka menikah. Ya, eh,
memang kalau kultur Jawa ya, saya bicara Jawa ya, karena saya orang Jawa dan kita di Jawa. Memang ada sedikit perbedaan, entah strata sosial, entah strata pendidikan itu seringnya menjadi perdebatan. Kalau saya lihat beberapa teman yang luar Jawa, yang agak jauh misalnya Batak atau misalnya kayak Makassar, Bugis, gitu ya. Bahkan Papua atau Maluku, kadang-kadang seperti ini tidak terlalu menjadi perdebatan di internal keluarga ya. Contoh. Kalau mungkin luar Jawa ya, seperti Kalimantan, Sulawesi, mungkin sebagian Sumatera. Salah satu misalnya ada yang duda atau yang ada salah satu yang calonnya itu janda, itu tidak terlalu menjadi kasak kusuk lah di keluarga internal itu ya. Tapi kalau di Jawa ini kadang-kadang, wah kok duda, wah kok janda, padahal yang satu masih lajang. Itu karena himpitan sosial itu juga kadang-kadang ya berpengaruh Bang. Ya, jadi beberapa teman itu kan yang lewat ngaji jodoh ya, kan ada yang lakinya duda, Ya, terus yang perempuan gadis. Ya, alhamdulillah pernah 2 kali ya, 2 kali. Kalau yang janda dengan duda ada sekali. Cuman kalau janda dengan lajang ini belum ada ininya. belum ada Jejaknya pengalamannya dengan jodoh ya. ya, kemarin sebetulnya si lajang ini berminat dengan jandanya, dengan si janda. 2 janda Ya, malah. Tapi kebetulan teman-teman yang 2 teman kita yang janda ini belum serak ya. Ya sudah namanya juga selera jodoh ya ya. nggak masalah. Ya, selera. Ya begitu. Si lajang nggak masalah. Dia bilang memang usianya yang lajang ini udah 39, 38. Dia bilang saya nggak masalah Pak kalau dia punya anak atau apa. Yang penting saya mau nerima saya dan saya nggak masalahkan anaknya. Yang penting kan kalau ayahnya kandungnya masih ada ya monggo nanti apa. Yang penting rukun lah sesama suami istri begitu. Cuman Ya, ya. kebetulan belum cocok ya. Ya udah. Oke, itu karena ada kemaslahatan, kemudian karena ada budaya, tradisi, ataupun juga Iya, pandangan umum dari masyarakat yang perlu dilihat tadi dipertimbangkan. Cuman semakin kesini kan Mbak Oki, kalau kita lihat semakin metropolitan, semakin ya, bahasa lainnya itu nafsi-nafsi ya, semakin individual, semakin bebas gitu. Kadang itu sudah ke apa istilahnya, omongan-omongan orang lain ini udah nggak begitu menjadi bagian dari pertimbangan utamanya tentu adalah keluarga pun juga yang paling dipertimbangkan adalah keluarga inti ya, tadi itu ayah, ibu, kakak-kakak, sementara mungkin yang bibi, sepupu, sebagainya itu mungkin bisa diabaikan. Jadi sehingga kalau dalam hal ini ketika mungkin tadi keluarga itu sudah menganggap itu setara, nggak masalah, sementara keluarga yang agak jauh menganggap itu masalah, kayaknya bisa tetap jalan deh Mbak Oki ya, pernikahannya. ya. Teman-teman ya, kita kan dulu pernah belajar waktu SMP, waktu SMA ya. Itu ada pelajaran IPS ya. Kalau SMA mungkin sosiologi mungkin ya, atau ekonomi seingat saya. Kalau Iya ya, masih gimana? SMP dulu ekonomi. Kalau SMP dulu ekonomi. Itu Hmm. kan ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan Iya, iya. sekunder, kebutuhan tersier kan gitu. Nah, saya rasa Ekonomi, teman-teman ekonomi. ekonomi kalau SMP, kalau SMA Iya. mungkin ekonomi atau sosiologi atau antropologi. Saya dulu kan IPS. Oh, ya, ya, ya. Nah, teman-teman ini harus bisa mempertimbangkan jadi semakin dewasa teman-teman, Hmm. maka mempertimbangkan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier itu harusnya lebih paham. Hmm. Ya, karena apa? Eh, kita bicara data, Bang Nasir. Ya, Ya. bicara data. Sejak Gubernur Jawa Timurnya Pak Soekarwo, Pak Dekarwo, sampai sekarang mungkin ya, sepertinya masih tidak bergeser jauh.
lulusan SMA di Jawa Timur, ini SMA ya, bukan SMK. SMA di Jawa Timur itu 67% itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. 67 ya. 67%. Nah, dari mana saya dapat data? Saya dapat dari data dari dosen ITS yang membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengembangkan program namanya SMA Double Track. SMA Double Track itu SMA yang menyelenggarakan apa ini namanya? Menyelenggarakan ekstrakurikuler tapi kewirausahaan. Tata boga, tata busana, tata rias, teknik listrik, teknik elektro, dan multimedia. Jadi ekstrakurikulernya itu wirausaha. Nah, ini dosen ITS ini membantu SMA-SMA di Jawa Timur yang totalnya sekarang mungkin 180 SMA Jawa Timur. Umumnya negeri dan SMA negeri yang apa namanya? Daya lanjut ke perguruan tingginya rendah. Artinya lebih banyak yang tidak melanjutkan, yang 67% ke atas tadi itu. Iya, iya. Nah, ini kan potensi pengangguran atau potensi apa namanya dunia kerjanya kan juga kecil kalau tidak diberi bekal itu. Makanya akhirnya diberi bekal namanya SMA Double Track. Nah, kebetulan saya bantu penulisan bukunya itu apa, buat buku tahunan, annual report. Jadi 67%. Nah, ini program ini dimulai sejak 2017 kalau nggak 18. Akhir-akhir Pak Dekarwo ya. Jadi 67% SMA di Jawa Timur itu tidak melanjutkan perguruan tinggi. Bayangkan. Berarti kan banyak teman-teman kita yang hanya sebagai sampai SMA. Apalagi yang SMK. Nah, SMK memang dicetak untuk langsung kerja kan begitu. Nah, sehingga kalau teman-teman punya mindset calonnya itu harus lulusan perguruan tinggi, strata ini maksudnya. Harus dipertimbangkan betul karena kebetulan datanya bicara begitu. Nanti saya jabarkan data yang nasional lebih kecil lagi, Bang. Ya. Iya, iya. Nanti di ranah publik aja itu kita ngobrolin tentang bukan misi jodoh ya, ngomongin yang masalah itu. Tapi intinya tadi kalau misalnya bicara tentang kesetaraan itu dan kesetaraan sekolah formal, tadi kata Mbak Oki akan banyak didapati tadi yang nggak setara dari segi pendidikan formal gitu ya. Nah, sehingga kalau mengharapnya ke situ, ya siap-siap tadi akan banyak proses yang harus dilewati, gitu ya. Akan banyak mungkin orang-orang yang tertolak karena dianggap tidak sama stratanya. Tapi yang menarik itu, Bang Oki, saya punya teman itu, beliau ini istrinya itu S3 PhD alumni Jepang. Ya, terusan apa? S1. Istrinya? Istrinya itu biologi molekuler kayaknya. Oh ya. Jepang ya, S3 ya? Ya, S2, S3-nya di Jepang, terus dosen di UNER, FKM. Si cowoknya, laki-lakinya ini S1. S1? Oh ya. Iya. Jadi artinya kan, saya nggak tahu proses mereka seperti apa. Kayaknya memang perempuan ini juga realistis gitu ya. Kalau misalnya mengharap yang tanda kutip setara dari segi pendidikan formal, harus S3 juga ya. Berapa banyak dia harus nyari orang ya yang seperti itu. Tapi memang yang S1 tadi kualitasnya itu di atas rata-rata lah meskipun adanya S1. Tapi itu kan perlu proses juga kan menerima perbedaan kesarjanaan yang berbeda tadi itu. Ya. Di Ngaji Jodoh ini alhamdulillah sejak 2013 sampai Juni 2021 ini alhamdulillah sudah 21 pasangan. Pasangan yang Agustus. Pasangan ke-8 ya, saya sebut nama lah. Namanya Mas Iman dan Mbak Nani ya. Mas Iman dan Mas Iman ini ijazah terakhirnya adalah SMP. Oh.
ijazah SMP. Ini yang saya ceritakan dulu itu yang edisi awal-awal yang sering ke mana? Citarum dulu itu. Taruh. Ya yang buka usaha ini apa lele sambelan lele, sambel tempe ya, penyetannya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini Itu ijazahnya gimana tuh SMP. kalau sekarang masa Ya. PPKM pandemi gimana usaha lelenya? Oh, kalau ini kan dekat kampung, jadi yang beli banyak anak kampung, Oh orang iya, iya. kampung. Alhamdulillah ya. Ya dekat dekat perkantoran di Islamic Center itu loh di Kupang. Hmm, hmm, hmm. Nah, si calonnya ini waktu ta'aruf itu tertulis ijazahnya D3 analis medis. Hmm. Tapi waktu ta'aruf ternyata sedang menambah untuk studinya D4. Bukan S1 tapi D4 sama analis medis. Iya. Ya qadarullah kita pertemukan, sama-sama cocok, keluarga cocok. Alhamdulillah ya. Si Mbak Nani ini mau menerima Mas Iman yang ijazah terakhirnya SMP. Walaupun sebetulnya Mas Iman ini sudah pernah ikut apa itu Bang? Paket ya. Program paket, Oh iya. kejar paket ya. Ya. Paket saya tanya Betul, loh, ya. sama sudah ikut paket? Sudah. Sampai selesai. Iya Pak selesai. Itu nggak ditulis di biodatanya. Ceritanya dia itu belum ujian akhir atau sudah ujian akhir tapi ijazahnya belum diambil karena waktu itu faktor biaya. Oh, jadi nggak ada ijazahnya artinya ya, tapi Ya, sudah selesai ya ujiannya. sebetulnya itu kan umumnya kan ijazah itu diambil, kemudian orang-orang teman-teman kita ini melanjutkan ke perguruan tinggi dengan ijazah paket Ijazah itu. Iya, iya. Ya, Mas Iman ini merasa saya nggak kuliah kok, saya buka usaha sendiri begini kan ya. Ya Hmm. Jadi nggak akhirnya perlu nggak ya. nggak nggak sempat diambil dan dia nggak merasa urgent. Terus dia bilang begini, Ya. apa Mas Oki yang ikut paket itu anu kok di kelas itu ada anak laki-laki gitu ya, misalnya ikut satu kelas sama saya. Dia masuk di Hmm. kelas itu sama pacarnya, sama ceweknya di dalam kelas gitu. Jadi masuk kelas berdua gitu. Iya, iya, Ya iya, nggak iya. apa-apa, Ah, pesertanya cuma berapa orang, 5 orang, kadang 6 orang. ah, ah. Jadi ibaratnya kalau sekedar nyari ijazah gampang, bahkan kalau mau nakal ya beli. Ya, cuman balik ke tadi itu prosesnya artinya pihak perempuan mau menerima, pihak keluarga perempuan berbesar hati dengan kondisi beliau tadi ya. Artinya itu bukan halangan ketika pendidikan formal tadi tidak setara. Ya, jadi Mas Iman ini memang punya kebiasaan yang sangat baik. Nah itu tadi saya kembalikan ke statement saya tadi bahwa kebutuhan primer atau hal-hal primer, sekunder, tersier itu harus teman-teman perhatikan. Mas Iman Oke. ini kerjanya kan sore jualan ya Bang. Mulai jam 3 gitu dia mulai masak-masak, goreng ayam, goreng ikan. Nah, kalau Ya. pagi dia kosong, nggak ada kegiatan. Hmm. Setiap hari begitu ya. Nah, kalau pagi itu entah hari weekday maupun weekend, dia kalau pagi itu selalu ikut kajian di seluruh Surabaya. Misalnya Masjid Hmm. Al-Falah, asrama Ya, haji, ya, di mana misalnya ya. yang mengadakan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Hmm. pagi hari Ahad di mana dia datang. Hmm. Terus yang adakan Yayasan Nurul Hayat, dia kan juga donatur di mana-mana itu. Walaupun ya Hmm. nilainya nggak besar, tapi dia rutin semua itu. Di sini ikut, di sana ikut. Ya Hmm. walaupun kerja jualan kaki lima gitu, dia ikut kemana-mana. Jadi Mas ini hobi ikut kajian, Ya, walaupun ya. ya kajiannya kajian umum begitu, bukan yang khusus gitu. Sekarang malah lebih enak, nggak perlu datang lagi, dia bisa online. Pagi Ya ke artinya GDSF. Hmm. Mas Ya, Iman ya. ini eh, mencintai majelis Ilmu ya. keilmuan, ya hobi ke majelis ilmu, sehingga hal ini menjadikan wanita atau calonnya itu respect, bahkan saya pun respect sama dia. Oke, oke. Ya, ya. Bang Oki, itu kalau bicara tadi jika strata tidak sepadan di bidang pendidikan formal. Sekarang kalau kita lihat kekayaan,
Ini sebagian orang juga ada juga yang sempat ngomong ke saya seperti ketika laki-laki dan perempuannya mungkin berbeda ya. Perempuannya, entah perempuan yang lebih tinggi atau laki-lakinya yang lebih tinggi. Karena nanti akan ada kesenjangan antara mereka berdua atau bahkan ketika di keluarganya gitu. Nah, kalau yang seperti ini gimana mengatasinya? Ya, saya pernah screenshot atau mengcapture Instagramnya Ustadz Ahmad Mudhafar Jufri. Beliau membuat gambar memuat statementnya ulama namanya Abdullah bin Mubarak ya, atau Ibnul Mubarak ya. Ibnu Mubarak ya. Ya, Ibnul Mubarak ditanya apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik adalah bertutur kata yang baik dan berbagi kebaikan. Ya. Perkataan yang baik dan berbagi kebaikan. Nah, saya menggarisbawahi ini bahwa apapun strata kekayaannya, bahkan strata pendidikannya, kalau memenuhi kriteria akhlak yang baik menurut Ibnul Mubarak ini, saya kira layak ini diterima menjadi calon suami atau menjadi istri. Karena apa? Walaupun kaya sekali, bukan walaupun ya, dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, tapi kalau kalimatnya, ucapannya tidak pernah merendahkan orang, tidak apa gitu ya. Saya kira kok menghadapi orang yang kelas bawah juga dia santun. Menghadapi orang yang kekayaannya atas juga santun. Saya kira dan itu menjadi penting gitu. Apalagi kita yang apalagi kita ini di kultur apa ya, Jawa atau apa istilahnya Bang, yang ada ya misal masih ada istilah juragan sama sama majikan, kuli, majikan dan pegawai gitu loh. Apa lupa saya istilahnya itu. Jadi kalau suami kita atau istri kita itu mungkin kaya, ya kaya sekali, dan kita jomplang itu kan khawatirnya kan nanti kayak Bang Nasir tadi mengatakan, apakah kita nggak dianggap seperti kuli di keluarga itu, jaga pegawai gitu ya, gitu. Nah, kalau mengikuti kaidah Imam Ibnul Mubarak tadi ya, ucapan yang baik dan berbagi kebaikan, ucapan yang saya kira sak kaya-kayanya, sak pinter-pinternya ya tetap dijaga itu lisannya. Berarti artinya kalau gitu nggak ada istilah nggak sepadan dong Bang? Ya, artinya sepadan semua nih. Ya memang bagi beberapa orang memang perlu dipertimbangkan. Karena jadi begini ya, perbedaan di antara sejoli ini itu bisa menjadi pemicu konflik meskipun itu hal kecil gitu. Nanti setelah menikah. Nah, kalau dia punya akhlak yang baik, hal-hal seperti ini tidak akan diungkit. Kan gitu, Bang. Masalahnya nanti kalau terjadi konflik antara suami istri ini atau cekcok itu, hal-hal seperti ini nanti diungkit. Nah, kira-kira perbedaan ini nanti akan kita ungkit apa tidak? Kalau tidak, ya silakan. Khawatirnya kan nanti diungkit-ungkit. Kamu dulu nikah sama aku, ya kamu dulu nikah sama aku nggak punya apa-apa. Sekarang keluarga besarku ngasih ini. Nah ini kan la tubdilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jadi gitu. Ya. Ayatnya kan jelas ya teman-teman. Itu Al-Baqarah juz 2. Saya lupa ayat berapa itu. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu
merusak pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti penerima. Itu kan sama aja kayak gitu. Misalnya si suami dari keluarga nggak punya, miskin misalnya, yang perempuan sangat kaya. Pas cekcok, yang istri ungkit-ungkit, kamu dulu nggak punya apa-apa, nikah sama aku punya. Nah itu. Atau sebaliknya, yang perempuan keluarga nggak punya. Kalau suaminya meredam atau si istri meredam, oke. Tapi mertuanya, nah kadang-kadang mertua ikut-ikut. Nah ini masalahnya. Nah apakah teman-teman ini yang melihat perbedaan itu mencolok dan kira-kira ke depan sanggup menerima, apa istilahnya, bukan menerimanya, menghadapi sikap yang bijaksana si pasangan dan keluarganya, si mertua maksudnya. Nah ini yang kan gitu bang. Jangankan kok Ya. kekayaan strata, wong beda tinggi badan 3 cm aja. Saya Dipermasalahkan ya. ya iya, khawatirnya itu nanti jadi masalah. Kalau memang Anda tidak sesuai dengan kriteria yang saya berikan ini, karena 3 cm kurang tingginya, ya jangan diteruskan. Taruhnya jangan diteruskan kayak gitu. Dia kan mintanya yang paling tidak 160 cm Ya, gitu. ya. Aha. Ternyata di biodata itu tertulis 157 cm. Kurang 3 cm aja. Artinya, Bang Oki ya, dan juga teman-teman, kalau misalnya tadi sudah siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk tadi setelah menikah, dengan kemungkinan-kemungkinan itu, maka ya lanjut. Kalau tidak siap, tadi itu dianggap jadi ganjalan nanti di masa yang akan datang, mending tadi disudahi ya prosesnya, kemudian mencari yang dianggap tanda kutip tadi ya lebih sepadan. Oke, kita sapa dulu teman-teman ya yang sudah bergabung ini. Ada Mbak Atik, Wiwi Widiawati, kemudian Mananti Kiki, terus siapa lagi tadi? Oh, Ustadz Azam, Ustadz Amir, Ustadz siapa namanya? Ustadz Irul, Ayam, Arunau, Azam Amir, Ustadz Irul. Amirul Yatim. Nah, itu kan nama itunya, nama panggungnya. Azam nama KTP. Khairul Azam. Khairul Azam itu nama artisnya. Puji, Mbak Puji, kemudian Mas Alam. Mbak Puji. Ya, siapa lagi nih? Mbak Puji saya kenal ya. Pernah ke Citarum. Lucky. Mas Lucky ya. Ya ini pernah usaha. Dua kali. Mbak Ulfa ya. Ini sepertinya teman dari kantor Kertajaya dulu. Tahu lah Kertajaya kantor apa dulu Mas? Yayasan Dana Sosial apalah. Disebut sama. Gak apa-apa. Siapa tahu nanti. Siapa tahu mau join. Ini Mas Alam. Gimana Mas proyeknya Mas? Masih lanjut ya? Udah pernah lama nggak marah kemarin. Dia kontraktor. Banyak yang terkontrakti ya. Termasuk kontraktor. Gak tahu ini juga. Udah punya calon belum? Dulu katanya sih belum. Sebelum pandemi itu. Oke. Siapa tahu setelah pandemi kelihatan ya. Dekat rumah saya ini. Oke. Mbak Kiki. Jilul juga udah nikah. Jilul udah tahu nikah? Ya, tahu di Facebooknya ada undangannya. Ini ada lagi. Oh, diundang online. Mbak Wiwi Widiati. Kayaknya dari Gresik ini. Ya, walaupun usianya ini saya manggil Mbak lah. Terakhir ada siapa itu? Mbak Amirah Al-Ghaida. Kenal ya? Itu temannya istri saya kayaknya. Oh iya. Kayaknya ya. Tingkat saya sih tadi, gitu. Saya tadi bahas apa? Mau lupa deh. Oh Rudi ini Mas Iqbal. Udah lama nggak pernah main ke rumah ini Rudi sama Iqbal ini. Iya. Mana aja sampai bro. Pandemi nggak apa-apa main-main ke rumah? Bang Arfan. Ya nanti setelah PPKM lah. PPKM-nya sekarang berlevel-level loh. Ada level 3, level 4, nanti level 5. Ya udah nanti pakai maskernya double. Saya aja maskernya udah double 2. Katanya harus double. Iya. Mas Arfan juga semoga dimudahkan itu Mas Arfan. Belum ya?
belum itu Mas Arfan itu. Nyari yang kayak apa dia? Nah, wallahu alam. Ya, tadi kita udah bahas em, sekolah ya atau pendidikan formal, kemudian tadi bahas kekayaan, kemudian Oh umur. ya, ya Umur nih ya bagi ini. sebagian orang mungkin Baru ingat matter saya, nggak Bang? baru ingat, Ya. baru ingat saya. Saya punya tetangga ya, Bang Nasir ya. Hmm. Ini suami istri termasuk seniman terkemuka di Jawa Timur, pelukis. Ya, suami istri Oh, pelukis. Hah? Ya, selain pelukis, memang pelukis, tapi juga masuk pegawai di dinas pendidikan dan kebudayaan, di kebudayaan Hmm. pokoknya. Ya, ya. Yang yang istrinya ini malah 10 pelukis wanita terkemuka di Jawa Timur ya tahun 80-an 90-an. Seusia ibu saya ya, tetangga saya. Hmm. Satu Hmm. RT ini, ya satu RT. Ya, ya. Rumahnya itu di di 5 RT apa di 4 RT itu paling besar. Hmm. Pertama ya rumahnya sama kecil. Terus sebelahnya Hmm. dibeli, dibangun. Belakangnya dibeli, dibangun Oh, besar. Ya, kaya lah. Tapi ada ya, yang ya. luar biasa ya. Orang ini luar biasa. Karena ini orang seni, orang budayawan, seniman. Walaupun kaya, sering ke luar negeri, anaknya juga pinter-pinter lukis apa sering ke luar negeri. Itu Bang, kalau main ke rumah saya, ibu saya, ketemu ibu saya, namanya Bu Yuli ya, namanya Bu Hmm. Yuli. Istrinya Bu Yuli itu kalau ke rumah ketemu ibu saya kan seusia sama ibu saya. Ngomongnya begini, jeng, sampean kalau beli buah nangka itu bijinya kan kalau bahasa Jawa namanya beton ya. Hmm. Dia orang Tulungagung ya. Jeng bijinya itu betonnya jangan dibuang ya. Gitu. Loh, kenapa? Kasih aku aja. Tak rebus, tak makan. Enak Memang itu. Direbus enak dimakan memang. enak. Iya, Enak. bahasa bahasa Jawa Enak bijinya ya. nangka itu namanya beton. Oh, Ya, betul. ya. Oke, oke. Jadi kata ibu saya ngomong saya gini, lah iya orang kaya kayak gitu kok minta beton ke saya. Ya, itu kan juga bagian dari silaturahim, Bang Ki. Apa Ya membangun keakraban. ibarat dia beli 1 kintal pun mampu ya kan gitu. Nah artinya apa? Ini orang kaya, Nah, orang terkemuka di Jawa Timur tapi masih apa ya sederhana. Maksudnya itu dengan ya. tetangga itu ya ini. Humble itu ya, Iya, sehumble itu ya. itu yang pertama. Yang kedua, Bu Yuli dan suaminya ini punya teman waktu sekolah seni setingkat Ya. SMA, nggak tahu tahun berapa. Nah itu jadi guru saya, guru SMA saya, guru seni kesenian sekolah saya. Namanya almarhum Pak Lili, laki tapi namanya Pak Lili. Nah Pak Lili itu begini cerita, aku nggak, terus males main ke rumahmu Yul, rumahmu gede gitu, rumahmu besar. Kata Bu Yuli sama suaminya, kamu jangan lihat rumahnya, kamu lihat orangnya, lihat aku. Nah, Kalau mau main ya main aja gitu. Artinya iya, iya. jangan lihat rumahnya, tapi lihat ya. Temannya tadi itu, Nah, orang yang jadi teman itu ya. iya Pak Lili itu sahabat sejak sekolah. Nah setelah rumahnya besar Pak Lili jarang main ke situ ya, kayak minder gitu loh. Hmm. Ya, jadi kalau punya calon mertua kayak gini, udah jangan lama-lama, segera saja. Maksudnya Langsung, kaya, ya kaya tapi gaya hidupnya, kesehariannya itu ya masih menghargai hal-hal kecil gitu loh. ya Oh kalau masih hari raya, sederhana, terus ini humble bang ya, tadi ya. itu murid-murid lukisnya itu bang, ya murid lukisnya itu, mohon maaf ya, itu dari keluarga menengah ke atas yang dari teman-teman Chinese itu, anak-anaknya, anak-anak Chinese itu. Hmm. Dari saudara-saudara kita yang Tionghoa itu, kalau belajar Ya, ya. lukis ini ke tempatnya itu, ke sanggarnya mana. Itu kalau hari raya bang, saya pernah ke situ itu parselnya itu, bertumbuk begitu ya. Tapi
bijinya nangka aja masih minta ibu saya. Ya, Jadi ya. kalau nemu calon mertua kayak gini udah jangan lama-lama, wis Nah, kalau yang maknyus seperti itu gitu. artinya kekayaan bukan jadi halangan ya, bukan bagian dari ketidaksepadanan. Orang-orang seperti itu nggak ngelihat tadi ya orang atau Iya, juga relasi dari banyaknya harta ataupun juga banyaknya atau gedenya rumah tadi. Tapi tadi Pak iya. Oki saya sempat nanya tadi ya sebelum ke sini tadi tentang pendidikan udah, kemudian kekayaan udah, usia dan juga suku ini sebagian orang masih nganggap sebagai bagian dari yang Oh harus iya, sepadan juga. Ada yang nganggap kalau suku ini nikah dengan suku itu nggak cocok karena dianggap nggak sepadan sukunya gitu ya. Nah, itu juga ada iya. gitu tuh. Memang kadang-kadang teman-teman kita sudah tidak terlalu menganggap ini hal primer, ya. Hmm. Tapi bisa jadi keluarganya masih menganggap itu primer. Iya, Ini iya repot. betul. Ini repot juga gitu. Sekali lagi ini kita kan tinggi di Nusantara, sehingga urusan nikah itu kadang-kadang intervensi keluarga sangat kuat, sehingga ya anak tetap anak walaupun udah dewasa dianggap anak-anak. Nah, contoh ya ada teman saya ini orang Jawa Tengah, istrinya itu orang Bandung, Sunda Ya. Bandung. Nah, konon ada istilah orang Bandung, orang Sunda itu ya minta yang Jawa tapi yang kaya, harus kaya Hmm. gitu. Tapi kata teman saya, akhirnya nikah, kata teman saya, yang kaya loh keluarga istri saya lebih kaya. Kok mau sama saya Baik. orang desa? Iya. Artinya dari keluarga yang perempuan itu memang bapaknya dosen ya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi tradisi yang begitu-begitu enggak bukan jadi primer gitu loh. Iya. Hmm. Bahkan teman saya ini nggak punya pekerjaan tetap, nulis novel. Bang Nasir kenal orangnya itu, novelis kita itu. Oh, beliau sekarang kalau nggak salah balik ke itu ya ke Jawa Tengah ya? Ya, balik ke Pekalongan. Orang tuanya Oh, sakit kan. Pekalongan. Lah, Iya, iya. ayahnya kan lumpuh, jadi dia anak bungsu yang diharapkan kepulangannya. Iya, iya. Semoga tuh baik-baik semua di sana ya. Ya, Oke. nulis, tetap Oke, nulis sama oke. saya, tetap nulis. Ya, artinya kita udah bahas nih lumayan lama ya, hampir 1 jam tadi tentang ternyata di beberapa kultur tertentu tadi memang menganggap kesepadanan atau bahasa lain mungkin ada kufu ya kafaah, sekufu itu memang perlu, tapi dilihat juga tadi dari kemaslahatannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau seperti itu, Bang Oki, artinya simpulan dari diskusi kita malam hari ini, sepadan tuh perlu nggak sih dalam proses menuju pernikahan ini? Iya. Ya, perlu ya, perlu, tapi bukan mutlak. Ya. Oke. Artinya bisa dipertimbangkan, tapi saya ingat nasihatnya Ustadz Umar Mita. Ya. Nasihatnya Ustadz Umar. Ditulis di mana di Instagramnya. Kalau kamu ketemu orang yang membuat kamu cinta dengan ibadah, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan perjuangan keumatan, ya, maka jangan dilepaskan orang seperti ini. Pegang erat-erat, ya jangan sampai lepas. Nah, mungkin konteksnya Ustadz Umar Mita ini konteks umum ya, bisa teman, bisa ustadz, bisa apa, bisa juga teman hidup. Iya, iya, betul, betul. Ya, artinya kalau ada calon pasangan yang lebih mengutamakan ibadah, akhlaknya baik, suka kalau ngomong juga santun apa gitu. Nah, udahlah ini hal-hal primer seperti ini diutamakan karena secara data 67% SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu. Yang kedua malah data nasional ini terakhir ya saya ungkapkan. Data nasional yang diungkapkan di tirto.id kira-kira 2018 lalu itu hanya 14%, Bang. Angkatan kerja
di Indonesia itu yang lulusan perguruan tinggi. Itu masih dibagi lagi. 14% itu 8,sekian% itu universitas, sisanya itu akademi. Jadi itu data sejak tahun 2013 sampai 2018. Jadi kalau ditarik ke konteks pernikahan, ya sebetulnya angka strata pendidikan di Indonesia masih banyak yang di bawah S1 atau D3. Jadi masih banyak yang SMA, SMK, bahkan masih, kalau nggak salah itu datanya masih banyak di sekitaran SMP. SD juga masih cukup banyak. Oke. Jadi jangan menjadikan itu mutlak, tapi silakan dipertimbangkan. Karena pasangan ke-19 yang menikah di ngaji jodoh itu masnya, ikhwannya itu ijazahnya sanawiyah, si perempuan itu S1, tapi masnya ini hafalan Al-Qurannya sudah 8 juz. Nah ini ngaji di Gria Quran juga. Nah ini yang dimaksud Ustaz Umar Mita. Jangan dilepas orang-orang yang cinta ilmu dan cinta dengan perjuangan Islam seperti ini. Oke. Ya, itu menjadi pertimbangan ya. Boleh menjadi pertimbangan karena nanti ketika sudah menikah akan ada banyak yang dilewati ketika ini tidak sama. Tetapi tadi bukan menjadi syarat mutlak. Ini ada Ustadz Khozin Mustafid juga bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sudah menyimak. Fadul Ustadz. Lain waktu sama antum Ustadz bertiga. Oke, semoga ada kesempatan ya. Dan teman-teman yang saat ini sedang proses tadi menuju ke akad nikahnya, akad sucinya, semoga Allah mudahkan. Dan semoga tadi halangan-halangan yang mungkin selama ini menghambat proses pernikahan tersebut juga bisa dilewati dengan baik dan juga dengan mudah ya. Sehingga nanti semuanya berujung pada akad nikah dan sampai ke jannah nanti, ke surga keluarganya. Oke, terima kasih sudah sharing di Bisik Jodoh malam hari ini, bincang asik tentang jodoh. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi, kondisi sehat ya, amin. Tetap pakai masker ya teman-teman ya. Ya, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan teman-teman, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.